Hai semua, kembali lagi dengan Gen Z. Surat menyurat zaman sekarang sudah menggunakan sistem online, berbeda dengan zaman dulu yang masih menggunakan kertas dan ditulis langsung. Sistem persuratan tersebut berlangsung sangat lama. Dan pernah terjadi kejadian yang menjadi misteri hingga sekarang. Surat yang ditinggalkan pemiliknya ataupun dikirim ini ada yang tidak diketahui pengirimnya dan ada pula yang tidak diketahui maksudnya. Berbeda dengan yang sebelumnya, inilah pesan surat mengerikan dan misterius yang pernah diterima. Tapi sebelumnya kita mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa subscribe dan juga like videonya supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Pesan misterius Granger Taylor. Granger Ormond Taylor lahir tanggal 7 Oktober 1948 di Vancouver Island. Masa kecilnya dibayangi tragedi mengerikan, ayahnya meninggal dalam kecelakaan. Dia tumbuh sebagai lelaki pemalu dan pendiam namun sangat kuat. Kepintarannya akan memperbaiki sesuatu sudah diakui oleh warga di sana. Hingga suatu hari ia berniat untuk membuat sebuah pesawat UFO di mana popularitas UFO, alien dan angkasa luar meningkat tajam dalam lanskap budaya mainstream di tahun 1940-an dan 1950-an. Selama kurun Perang Dunia Kedua, banyak pilot mengaku melihat bola raksasa terbang kelak disebut Foo Fighters di langit saat mereka terbang. Malam 29 November 1980, Granger yang waktu itu berusia 32 meninggalkan sebuah pesan aneh sebelum menghilang dari kawasan pertanian orang tuanya di Duncan, sebuah kota kecil di Vancouver Island. Berikut isi pesan yang ditulis Granger. Teruntuk ibu dan ayah, aku pamit pergi naik pesawat alien, seperti yang terlihat dalam mimpiku. Aku akan menjelajahi semesta selama 42 bulan lalu kembali ke bumi. Semua barang milikku aku tinggalkan pada ibu dan ayah karena aku tak lagi memerlukannya. Ayah dan ibu bisa membaca surat kuasaku jika butuh penjelasan. Anakmu, Granger. Menurut keterangan yang dilansir oleh surat kabar setempat Times Colonist, Taylor juga menggambar sebuah peta di balik suratnya. Sampai saat ini, tak ada yang tahu apa maksud dari peta itu. Maret 1986, nyaris 6 tahun semenjak Taylor menghilang, beberapa pekerja perhutaan setempat menemukan lokasi bekas ledakan Mount Prevost, tak jauh dari kediaman keluarga Taylor. Kerangka manusia ditemukan di tempat itu. Sampai bukti lain ditemukan, RCMP berasumsi bahwa ini adalah tengkorak Taylor. Hasil pemeriksaan resmi koroner menyebut bahwa merujuk bukti yang ada, kerangka tersebut adalah milik Taylor. Penyebab kematiannya? Kantor koroner menyimpulkan bahwa Taylor tewas karena dinamit yang dibawanya meledak. Laporan koroner merinci semua bukti bahwa Taylor tewas karena ledakan. Namun, alasannya Taylor menghilang masih jadi misteri bagi keluarga dan karib Taylor. Pesan mengerikan The Watcher. Sebuah keluarga dilaporkan telah mengungsi ke rumah baru mereka setelah menerima pesan dari seseorang yang misterius, yang menyebut dirinya dengan sebutan The Watcher. Sebuah kejadian aneh yang telah berlangsung di New Jersey pada minggu ini, mirip dengan film-film horor Hollywood. Pasangan Derek dan Maria Broadus, yang telah membeli dan pindah ke rumah baru mereka seharga $1,3 juta di Westfield, pada tahun lalu, mulai menerima pesan aneh dari seseorang yang tidak diketahui identitas aslinya, demikian seperti yang dilansir NBC News. Derek menjelaskan bahwa, peneror misterius itu menyebut dirinya sebagai The Watcher. Ia mulai mengirimkan surat tak lama setelah pasangan yang telah memiliki 3 anak ini pindah pada bulan Juni tahun lalu. Dalam pesannya tersebut, The Watcher tampak serius untuk memberikan teror kepada keluarga ini. Hal ini sesuai dengan beberapa isi pesan yang ia kirimkan ke keluarga Derek. Beberapa isi pesan misterius itu berbunyi, kakek saya mengamati rumah ini pada tahun 1920 dan ayah saya menyaksikannya di tahun 1960-an. Sekarang saatnya saya, tulis The Watcher dalam salah satu suratnya. Apakah mereka belum menemukan apa yang ada di dinding? Pada waktu mereka akan menemukannya. Saya senang mengetahui nama Anda sekarang dan nama darah muda yang telah dibawa ke saya. Siapa yang memiliki kamar tidur menghadap ke jalan? Saya akan tahu segera setelah Anda pindah. Ini akan membantu saya untuk tahu siapa dan di mana penghuni kamar tidur itu, maka saya dapat merencanakan sesuatu yang lebih baik.
Karena menerima beberapa pesan yang berbau teror, keluarga Derek pun akhirnya ketakutan dan mereka terpaksa pindah mencari tempat yang lebih aman. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih terus menyelidiki kasus aneh ini dan belum menemukan dalang pelaku penebar teror misterius itu. Sementara pihak keluarga Derek masih terus menunggu perkembangan kasus ancaman yang telah mereka terima. Kini mereka menggugat mantan pemilik rumah atas dasar bahwa mereka sudah tahu tentang pesan misterius itu sebelum menjualnya kepada mereka. Pesan teror Circleville Writer. Pada tahun 1976, warga Circleville, Ohio menerima surat-surat tulisan tangan yang mengerikan. Penulis yang tidak diketahui tersebut nampaknya sangat mengenal masyarakat di sana. Informasi yang disampaikan di surat sangat pribadi termasuk urusan selingkuh. Surat-surat yang dikirim memiliki cap pos Columbus namun tanpa alamat pengirim. Di antara sekian banyak surat yang ditujukan kepada masyarakat di sana, surat yang paling mengerikan ditujukan kepada Mary Gillespie dan suaminya, masing-masing dituduh selingkuh dan penyurat misterius itu juga mengetahui detail rumah dan informasi pribadi lainnya. Surat berikutnya datang dengan ancaman bahwa jika mereka tidak membuka aib perselingkuhan tersebut, maka Circleville Writer akan membongkarnya di radio serta billboard media. Mereka lalu mensiasati dengan menyurati orang-orang yang diperkirakan menjadi penulis surat misterius tersebut dengan harapan kedoknya terbongkar. Benar saja, surat tersebut berhenti. Namun surat-surat tersebut kembali lagi bahkan diselingi dengan memakai telepon, yang membuat suami Mary naik pitam hingga ia keluar rumah dan tidak kembali lagi. Ternyata Ron telah meninggal dengan pistol yang dibawanya. Misteri semakin menjadi-jadi. Setelah diusut, pistol tersebut ternyata milik dari sepupu Mary sendiri. Paul Freshour akhirnya dituduh melakukan pembunuhan berencana dan dihukum dalam penjara. Masyarakat Circleville akhirnya senang karena tukang teror surat tersebut tertangkap. Tapi nyatanya surat tersebut tetap datang. Dan Paul juga menerima surat yang sama walaupun dia sedang berada di penjara. Paul akhirnya dibebaskan tahun 1994 dan tetap dengan pendiriannya bahwa dia tidak bersalah hingga kematiannya 2012. Sampai saat ini misteri surat teror Circleville masih belum terungkap. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.